para terdakwa sehat semua ya? Baik, saksinya sekarang ada berapa? 3. Siapa saksinya? Mulyanto. Trianto ya? Trianto. Tri Mulyanto, pegawai Bank Prima Master Surabaya, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan guna didengar keterangannya terkait hilangnya dana nasabah sebesar 5 miliar. Dalam keterangan, Tri Mulyanto mengatakan, yang diketahui perihal standar operasional terkait transfer menyebutkan, nasabah datang ke konter isi formulir dan tanda tangan lalu diserahkan ke teller. Mengenai 4 pegawai Bank Prima Master Surabaya yakni, Dini Fatmawati, Ana Dwi Fitrisari, Nanda Dewi Harmani dan Ani Puspitaningsih, yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, diketahuinya dari informasi teman-teman, adalah salah transfer. Jaksa penuntut umum pun membeberkan bukti aplikasi transfer melalui RTGS, bahwa aplikasi transfer dibubuhi tanda tangan dan tertulis nama nasabah tidak lengkap padahal nasabah tidak datang. Perihal itu, saksi mengatakan, dirinya hanya ketahui transfer yang 2 miliar sedangkan, nama nasabah ditulis tidak lengkap dalam aplikasi. Tri Mulyanto menyebut, saya tidak perlu nama lengkapnya. Perihal Tri Mulyanto mengatakan, salah transfer disampaikan, jadi yang saya ketahui dari informasi Anugerah Yudo Wicaksono datang agar cek dicairkan ke rekening tabungan namun ditransfer ke rekening BCA milik Insinyur Susilowati. Untuk lebih lengkap keterangan Tri Mulyanto simak tayangan video ini sampai akhir. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV mengabarkan. Selanjutnya siapa? Winiati ya? Adapun keterangan Winiati Utami, menyampaikan keterangan berupa, untuk transaksi tunai tidak wajib memeriksa tanda tangan. Terkait tanda tangan dibeberkan Winiati Utami, bahwa setoran tunai, seharusnya nasabah tetapi bisa nasabah atau orang lain, ungkap Winiati. Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Sebelum beri keterangan, bersedia disumpah. Baik. Ada tanggapan penasihat hukum terhadap para saksi? Tidak ada. Silakan yang beragama Islam dulu berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan dengan benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi yang beragama Kristen. Dua orang yang Kristen. Tangan kiri. Ya, 1 orang yang pegang Alkitab pakai tangan kiri, dua-duanya angkat 2 jari samping telinga dan ikuti yang saya ucapkan bersama-sama. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik ya, para saksi tadi sudah bersumpah di atas saudara yang berislam dan saudara Al-Quran juga yang maknanya sama, wajib memberi keterangan yang benar, yang jujur, apa yang saudara lihat, alami dan dengar sendiri ya. Siapa saja yang menerangkan ya keterangan yang dusta atau palsu, apalagi memang disengaja ya, maksud tertentu nanti jangan sampai ada ancaman pidananya ya. Jadi cerita aja apa adanya ya. Ya, paham ya? Oke, baik. Ini mau didengar satu persatu apa cara bersama? Saja bersama diperkatakan. Baik, silakan Majelis Hukum tanyakan dulu saksi yang pertama. Saudara saksi Patria, keterangan saudara tidak benar. Sejak kapan saudara bekerja di Bank Prima itu? Saudara ingat? September sampai sekarang. Apa tugas saudara?
Saya sebagai operator ikut transaksi transfer. Terus sehari-harinya juga apa tugas juga? Ya, Selain itu tadi, ya itu aja. Apabila ada nasabah transfer dana datang ke counter teller dalam aplikasi sudah terisi juga ada tanda tangan nasabah. Apakah itu dibenarkan? Sepengetahuan saksi. Kalau setahu saya hanya di back office itu, jadi di front end saya tidak tahu prosesnya. Enggak, sepengetahuan saksi apakah dibenarkan? Sepengetahuan saudara sesuai dengan SOP yang ada di Bank Prima itu. Ya, nasabah datang ke counter, isi aplikasi, diberikan ke teller saja. Itu yang saudara ketahui. Betul. Dengan keterkaitan dengan terdakwa ini, apa yang sampai terdakwa ini bawa ke persidangan? Tahu kok enggak yang dilakukan oleh terdakwa ini? Sepengetahuan saksi. Saya itu hanya salah transfer aja, Pak. Apa? Salah transfer. Salah transfer. Gimana kok tahu salah transfer? Dari mana saudara tahu? Ya dari ini, Pak, dari informasi. Informasi. Ya. Informasi dari siapa? Dari teman-teman. Jadi saya menunjukkan aplikasi sesuai dengan saudara saksi ketahui dengan apabila ada nasabah transfer, terus yang mengisi yang tanda tangan ini tidak yang bersangkutan. Benar kok enggak? Tadi tak saya sebutkan Pak. Aplikasinya ada Pak, tunjukkan Pak. Pak Tri Mungkin bisa dijelaskan dulu tanggalnya karena kan ada dua Ada ya. 3M dan 2M. Yang mana dulu? Ini ada dua aplikasi. Yang pertama 3M, Ya. terus yang kedua 2R. Saudara mengetahui kok enggak dengan adanya di aplikasi ini? Saya tahunya yang 2M. Yang 2R. Ya, Yang saya kelihatan. Dia tahu yang 2M. Coba saya tunjukkan ini betul. Mas dilihat Mas. 2R. Saudara pernah lihat bukti transfer itu? Kalau tanyakan apa? Kasih tahu enggak ketentuan bank itu apabila ada nasabah transfer apa yang bersangkutan yang atau juga yang tangan. Kalau ini saya tidak tahu. Yang saya tahu itu ada nama pembeli, nama penerima, terus ada yang bertanda tangan pembeli sama nasabah. Iya, sesuai pengetahuan saksi. Apabila ada nasabah transfer bahwa yang tidak bukan yang bersangkutan, apakah ini dibenarkan? Tidak, saya tanya sepengetahuan saksi. Jawab aja. Dijawab. Tapi kan ada dia. SOP-nya dulu. Ya harus sama atau belum. Pak Tri ya. Pak Tri, ini saya tanya aja. Tadi kan aplikasinya sudah diperlihatkan ya pada saudara ya. Pak tadi. Di sini di aplikasi ini kan namanya hidup. Iya. Ini saudara tahu nggak? Ini namanya kan nggak lengkap, cuma Hidro aja. Ada namanya kan pajak, Anugrah Hidro Caksono. Apakah menurut saudara boleh maksudnya namanya nggak ditulis lengkap di aplikasi ini? Kalau saya hanya ada nama dan nomor rekening sudah, saya nggak perlu tahu nama panjangnya atau nggak Pak. Jadi nggak perlu nama yang panjang ya? Nggak perlu tahu. Terus terus tadi kan saudara menjelaskan bahwa ini karena salah transfer pengetahuan saudara ya.
menurut saudara itu harusnya ditransfer kemana ini uangnya? Jadi yang saya tahu Kalau salah transfer kan harusnya ke sini tapi ternyata ke sini. dari informasi yang saya dengar sebelumnya atau yang saya dengar ya setelah kasus ini itu informasinya katanya Pak Yudo itu menyetorkan uangnya ke rekeningnya. Pak Yudo Ya, menyetorkan uangnya ke menyetorkan, rekeningnya sendiri. maksudnya Pak Yudo datang nyuruh disetor ke rekeningnya sendiri. Ya, terus ternyata sama yang itu informasi yang saya tahu. Ternyata ditransfer ke orang lain. Nah, Itu Insinyur Susilowati, gitu ya, pengetahuan saudara. Berarti karena salah transfer ini, nasabah berarti nggak tahu kalau uangnya itu maksudnya dikirim ke orang lain. Ya, kan salah transfer, dia kan nggak tahu. Kalau yang saya dengar itu begitu, maksudnya harusnya dimasukkan ke rekeningnya apa ditransfer. Berarti kan salah transfer itu harusnya disetorkan tapi ditransfer ke ya, saya. berarti kan ini transfernya juga tanpa izin nasabah ya. Kenapa? Kan tanpa izin nasabah, karena kan salah transfer berarti Pak Saya nggak Yudo. tahu. Nah iya kan bisa diartikan seperti itu Mas. Jadi kan Pak Yudo kan perintahnya ditransfer ke rekeningnya dia. Tapi ternyata ini uang ini kan ditransfer ke rekening orang lain. Berarti Pak Yudo kan nggak tahu kalau. Hah? Nah iya, kan ini aplikasi transfer. Iya. Jadi intinya uang ini nggak dimasukkan ke rekeningnya Pak Yudo, tapi dikirim ke orang lain, gitu. Ya, informasi Ya. yang saya dengar. Ya, Mas, sepengetahuannya saudara seperti itu ya. Iya. Ya. Terus ini yang tanda tangan di sini ini siapa aja ya? Selain nasabah yang meng-approve, ini, saudara tahu nggak? Saudara kan di back office kan. Setelah saya input itu diverifikasi sama Pak Arisan Jaya. Jadi untuk transfer senilai itu harusnya di-approve Pak Ari Sanjaya ya. Diverifikasi. Verifikasi ya. Terus selain Pak Ari siapa lagi? Saya jelaskan ini. Untuk verifikasinya Pak Arisan Jaya itu verifikasi apa yang saya input. Oh gitu. Jadi saudara Saya yang belum antara yang saya input di sistem dengan yang untuk fisiknya itu. oh gitu. Ya. Jadi saudara habis ini diisi terus diinput. Ya. Ya, saudara nginput. Setelah nginput terus sama Pak Ari dia apa? Verifikasi. Diverifikasi. Gitu. Iya. Kalau retailernya apa? Tugasnya di mana? Nah, kalau saya kurang tahu. Apakah ini setelah lembar aplikasi ini diisi retailer approve atau gimana? Tidak tahu. Saya nggak tahu. Saya tahu yang yaitu dari frontliner kasih saya. Jadi ini setelah diisi-isi terus dikasihkan ke saudara dalam keadaan sudah di-approve. Sudah ada parafnya, ya. Paraf-parafnya sudah. Ya, sudah lengkap paraf-parafnya baru saudara input. Iya. Ya. Selanjutnya nanti tugasnya Pak Ari untuk memverifikasi. Gitu. Iya. Ya, seperti Iya. itu. Terus karena tadi keterangan saudara kan salah transfer. Sampai saat ini pengetahuan saudara apakah dana yang salah transfer itu sudah dikembalikan? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Sudah cukup Pak. Cukup. Soal dua ya. Materi masih. Saudara saksi kenal dengan saudara Bagus. Bagus. Kenal. kenal ya? Kenal. Pak Kusnul posisinya sebagai apa? Itu direktur bisnis, Pak. Ya, Direktur bisnis. Direktur keuangan bisnis. direktur keuangan. Bisnis. Saudara kenal dengan Mas itu? Itu Kenal, tahu dia Mas itu. kenal nggak? Nggak tahu. Ya, tapi saudara pernah membuka file data bahwa beliau sebagai nasabah? Tidak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Saudara pernah menjadi saksi dalam kasus yang lain, kasus yang lain satu nasabah? Belum. Tidak pernah. Nggak pernah. Ya, sudah cukup artinya. Ada lagi? Cukup. Saudara saksi kenal ya dengan saudara? Agustinus, Ya. saya kenal karena dia direktur komersial. Kenal sebagai direktur. Sudah saya tanya,
Saudara kenal dengan Pak Yudo sudah? Saya kenal dengan Pak Yudo karena dia nasabah lama di Bank Prima. Nasabah lama di Bank Prima. Iya. Apakah Pak Yudo ini pernah melakukan sebuah transaksi sebelum-sebelumnya yang sama? Artinya mereka hanya mengerjakan apa dan sebagainya. Ada 3 transaksi. Ada 3 transaksi yang Pak Yudo Yang lakukan. Dan waktu itu belumnya baik-baik, tidak komplain dan sebagainya. betul, tidak ada komplain, tidak ada masalah. Tidak ada komplain dan tidak ada permasalahan apa-apa. Betul. Di situ, ya. Iya. Saudara saksi karena dengan Pak Agustinus, apakah Pak Agustinus juga menjadi terdakwa di dalam kasus ini? Iya betul. Sementara saksi Saya tahu. menjadi terdakwa. Iya tahu. Saudara saksi menjadi saksi Tidak. dari saksi Pak. Tidak. Saya Ya, silakan. saudara saksi, mungkin pertanyaan yang sama dengan Iya. transaksi yang tanggal 17, saudara tahu nggak ada 2 transaksi yang dilakukan anugerah itu Iya pada betul. tanggal 17 ini. Ya, yang pertama mungkin yang aplikasi transfer yang tadi Iya. ditunjukkan untuk umum. Iya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah penarikan dari rekening Bu Seri, istrinya Pak Yudo, untuk masuk ke rekeningnya Pak Yudo. Hari itu aja sudah bisa dilihat ya. Betul. Rekeningnya isinya berapa. Iya. Itu tidak. Oke. Baik ya, untuk penasihat hukum sudah cukup. Selanjutnya giliran kami ya. Ingin tanyakan kepada saksinya atas nama Ibu Gartinia ya. Iya. Bu Tami, apakah saudara pernah diperiksa di penyidik ya? Iya. Apakah keterangan saudara sudah benar yang diberikan pada saat itu ya? Apa tugas dan tanggung jawab saudara sebagai pekerja di Bank Prima ya, Mas Arif? Kita bekerja di situ ya? Saya pada saat itu bekerja di situ, sekarang sudah pensiun. Sudah pensiun ya. Waktu itu saya sebagai teller, tugas saya adalah ketika pagi saya menyiapkan uang untuk di counter teller, dia menyiapkan kondisikan bagaimana agar kecukupan uang, kemudian kondisikan teller untuk agar siap untuk melayani nasabah, kemudian melakukan approve dan verifikasi pada limit saya, kemudian melakukan laporan setiap akhir hari dan juga melakukan laporan ke Bank Indonesia untuk kondisi keuangan yang ada di Bank Prima. Belum saksi jelaskan apabila ada nasabah transfer dana tanpa nasabah datang ke teller, di dalam aplikasi sudah terisi juga ada tanda tangan. Apakah dibenarkan? Mohon penjelasannya, Bu saksi. Untuk saya jelaskan mulai runutnya coba Bapak ya. Kita menerima sebagai teller, kita ada transaksi tunai dan non tunai. Ya. Transaksi teller ketika menerima transaksi penarikan, mereka wajib untuk memeriksa tanda tangan. Karena itu mereka akan membutuhkan memeriksanya. Tetapi kalau untuk transaksi setoran tunai tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memeriksa. Jadi di situ tanda tangannya berbeda atau siapa yang tanda tangan, tidak ada kewajiban mereka untuk memeriksanya. Tidak wajib untuk memeriksa. Tidak wajib untuk memeriksa. Kalau untuk tunai, transaksi tunai ya betul, transaksi tunai. sesuai dengan aplikasi ini kan setorkan tunai Ya, yang betul. disetorkan. Ya. Apakah saudara nasabah juga taken di sini atau bisa orang lain yang bisa taken? Yang taken seharusnya memang nasabah, tetapi bisa orang lain yang datang di situ bisa menandatangani karena tidak ada kapasitas kami untuk memeriksa tanda tangannya itu tadi. Yang kapasitas yang meriksa siapa? Yang memeriksa, maksud saya begini, kewajiban untuk memeriksa tanda tangan benar itu tanda tangannya atau bukan itu untuk slip penarikan saja. Jadi kalau itu setoran tunai tidak ada kewajiban bagi kami untuk memeriksanya.
Siapa yang memeriksa? Yang memeriksa adalah tellernya. Tellernya? Iya. Langsung ya? Betul. Terus apakah Bu juga nggak pernah tanya, ini bener kok nggak uang ini transfer udah sesuai dengan nasabah yang disepakati ini? Saya sebagai handler bukan kapasitas saya untuk menanyakan itu sudah masuk atau belum. Saya hanya memastikan bahwa transaksi itu sudah jalan sesuai dengan instruksi. Yang saudara ketahui, apakah mereka terdakwa ini dia melakukan itu apa atas dasar inisiatif sendiri atau atas perintah dasar pimpinan? Saya pastikan bahwa mereka melaksanakan adalah atas dasar instruksi Bapak Agustinus. Apakah itu sudah sesuai dengan SOP yang Ibu ketahui yang ada di bank di situ? Kalau atas perintah dasar SOP, padahal yang bersangkutan di pengiriman aplikasi ini yang berteken bukan yang bersangkutan. Saya sampaikan kalau yang menyampaikan adalah direksi yang pada saat itu adalah Pak Agustinus. Kami anggap itu adalah SOP bagi kami karena beliau adalah pimpinan kami. Meskipun itu bukan pimpinan langsung, tapi beliau ada di ranah sebagai direktur marketing. Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Tampuk, padahal dia bukan atasan langsung. Diperbolehkan. Sepengetahuan saudara, apakah orang mereka terdakwa itu bersangkutan pernah melaporkan kepada yang atasan yang berlangsung? Sepengetahuan saudara saksi. Ketika transaksi dilakukan, Mbak Ana datang ke counter teller, menyerahkan slip aplikasi tarikan dan aplikasi transfer. Mbak Ana langsung menyampaikan bahwa ini sudah konfirmasi Pak Agustinus. Sebenarnya kalau yang bersangkutan tidak datang, kewajiban marketing adalah mengkonfirmasi. Tetapi karena itu sudah disampaikan langsung Mbak Ana dan saya tahu sendiri bahwa Pak Yudo itu datang pada saat pagi. Meskipun beliau itu tidak datang langsung ke counter teller, tapi saya tahu pasti. Saya lihat sendiri, kelihatan kan. Dan Mbak Ana mengulang lagi, ini sudah dikonfirmasi Pak Agustinus untuk ditransfer. Kemudian saya langsung telepon Pak Agustinus hanya untuk memastikan karena itu transaksi besar dan benar. Itu yang nilai berapa? 3M. Kan ada 2 transfer. Yang 3M yang tanggal yang Tahu 3M. semua, saksi juga. Saya tahu semua. Tahu semua ya. Yang 3M sama 2M ya. Iya betul. Jadi saya mau menunjukkan bahwa masalah aplikasi. Tanggal Kan ada 3M kan Pak? Yang 3M sama 2M. Yang 3M tanggal berapa? Visi semua ini saya tidak memeriksa, saya memeriksa tanda tangan ini tapi kita periksa. penting intinya udah lengkap, itu tidak ada yang kosong. Siapa yang menandatangani? Saudara Tidak memeriksa karena saya ya karena transaksi ini ada ceknya juga, jadi ada cek dan setoran. dilampirkan gitu ceknya. Ceknya itu yang sudah dibarak nama dalam Barak. itu yang buat saya yakin itu sudah benar. Terus yang bertanggung jawab sebenarnya siapa? Dengan ada aplikasi ini sehingga bisa transfer. Yang bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab. Dalam arti masalah ini sampai timbul masalah kan? Dalam arti yang bertanggung jawab siapa? Saya kira, menurut saya, karena itu cek itu sudah utuh diserahkan sama Pak Yudo. Dalam arti masih kosong kan, artinya itu hanya beliau sudah tahu pasti bahwa ini akan saya gunakan untuk apa, beliau sudah pasti tahu untuk apa dan itu diserahkan Pak Agustinus. Dan itu saya melihat bahwa memang ada kesengajaan dari Pak Yudo untuk diserahkan ke Pak Agustinus untuk transaksi ini. Apakah saudara saksi tahu pada saat itu Pak Yudo menyerahkan kepada Pak Agustinus cek itu? Pada saat itu Pak Yudo datang, Pak Agustinus memang ada. Apa? Pak
Pak Yudo dan Pak Agustinus tidak ada. Jadi diserahkan ke Mbak Ana. Terus saudara tahu enggak? Ini uang ini suruh transfer atau suruh masukkan ke rekening Pak Yudo? Karena sudah ada aplikasi ini, saya tahu bahwa ini untuk transfer. Dan atas perintah Pak Agustinus saya sudah konfirmasi. Iya, betul. Semoga Agustinus ya, suaranya ya. Pak saksi Buniati ya. Tadi sudah ditanyakan oleh rekan saya bahwa dua aplikasi transfer ini sudah dikonfirmasi ke Pak Agustinus. Ya, betul. Jadi karena sudah dikonfirmasi ke Pak Agustinus, saudara tidak mengecek lagi. Saya bukan tidak mengecek, saya pasti mengecek. Makanya tadi saya telepon nanti Pak Agustinus, benar Bapak ada transaksi ini untuk transfer, sampaikan dia. Makanya saya memastikan bahwa itu sudah benar dan saya memeriksa kapasitas saya karena kebetulan waktu itu nominalnya adalah 3M, bukan limit saya. Yang melakukan limit di atas saya, limit saya hanya sampai 100 juta. Di atas itu adalah Pak Hari. Jadi ketika teller melakukan approve dan verifikasi itu langsung ke Pak Hari. Saya yang memeriksa ketika transaksi itu sudah benar, sudah komplit, ada mengirim, ada nominal, ada terbilang, itu saja. Jadi saudara cuma memeriksa kelengkapan pengisian di aplikasi itu saja. Iya betul. Tidak mengkonfirmasi ke Pak Agustinus, itu artinya. Saya konfirmasi meskipun bukan kapasitas saya untuk konfirmasi, dan saya tegaskan lagi, konfirmasi itu apabila Pak Yudo tidak datang. Tetapi Pak Yudo datang, saya melihat sendiri. Ya, saudara kan melihat Pak Yudo datang ke kantor. Tapi apakah saudara tahu bahwa Pak Yudo itu memerintahkan cek ini untuk disetor ke rekeningnya, bukan ke rekening orang lain? Apakah saudara tahu? Saya tidak tahu awalnya, tetapi ketika Mbak Ana menyerahkan itu dengan menyampaikan bahwa ini sudah dikonfirmasi ke Pak Agustinus, saya akhirnya meyakini bahwa itu sudah benar. Jadi saudara maksudnya tidak tahu dan tidak mendengar secara langsung kalau Pak Yudo itu memerintahkan cek ini supaya disetor ke rekeningnya. Saya memang tidak tahu dan saya yakini bahwa beliau melakukan itu pasti sudah dengan maksud tertentu. Berarti selama ini maksud saya dengan dua aplikasi transfer itu saudara dua-duanya saudara melihat waktu Pak Yudo datang ke kantor Prima. Betul. Saya melihatnya karena melihat ya, masih terlihat dari saya. Itu. Jadi saudara melihat aja. Kemudian Pak Yudo ini menemui siapa? Dari keempat terdakwa ini menemui siapa? Ada yang menemui Mbak Ana, ada yang menemui Bu Ani. Begitu. Menemui dua orang itu ya. Apa yang Pak Yudo katakan kepada ini Bu Ana sama Ani pada saat itu? Saudara nggak tahu? Nggak tahu ya. Cuma lihat aja dari jarak beberapa meter. Terus saudara cuma melihat aplikasi ini aja yang sudah dilengkapi nama, walaupun namanya cuma ditulis Yudo gitu aja ya. Tidak masalah. Lengkap. Iya. Terus juga sudah ditanda tangan walaupun itu bukan tanda tangan Pak Yudo ternyata. Tidak masalah juga. Ya. Jadi saudara cuma memeriksa kelengkapannya, ada sudah ada nama, sudah ada ini tanda tangan, sudah di-approve, itu aja. Betul, tapi saya ingatkan lagi bahwa saya pada saat itu juga telepon sekali lagi ke Pak Agustinus. Saudara telepon ke Pak Agustinus untuk memastikan benar nggak ini dikirim ke sini, begitu kan? Iya betul. Bukan, saya memastikan, oh ya betul, saya menyampaikan bahwa ini ada transaksi dari Pak Yudo untuk ditransfer. Terus jawab Pak Agustinus apa? Iya jalankan. Oh, disuruh menjalankan ya? Iya.
sebagai retailer. Sekarang saya tanya, menurut pendapat saudara, apabila ada atasan yang memerintahkan di luar, maksudnya memerintahkan melakukan sesuatu yang melanggar SOP, bagaimana menurut saudara? Saya ulangi lagi bahwa pimpinan, kebetulan direksi itu adalah pembuat SOP. Di tempat kami SOP dibuat oleh direksi, dan ketika direksi menyalahi aturan, saya anggap itu adalah SOP juga. Jadi saya wajib untuk menjalankan. Jadi walaupun SOP itu perintah itu melanggar SOP, tetap dilaksanakan. Ya karena yang buat SOP kan direksi. Ya, tapi kan tidak semua SOP, maksud saya itu kan ada kalanya seperti ini, Pak Agustinus kan dia melanggar SOP. Tolong pendapat dan Ya. menjalankan pendapat Ya. yang Maaf. dipakai. Jadi pada saat itu saudara tidak tahu apa yang dikatakan Pak Yudo. Saudara cuma melaksanakan apa yang dikatakan Pak Agustinus. Jadi saudara menjalankan transfer itu. Betul. Dua-duanya ini aplikasi ini dikirim kemana? Dua-duanya dikirim ke atas nama sama Susilowati itu. Susilowati ya. Di mana Bu Susilowati itu? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Saudara lupa, cuma ngecek namanya aja. Betul. Sampai sekarang ini yang aplikasi yang salah transfer ini sudah dikembalikan belum? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Sudah cukup, Pak. Kasih, Bu. Jadi Ibu menjelaskan tidak masalah kalau bukan tanda tangan. SOP-nya apa seperti itu? Di SOP kami hanya pemeriksaan tanda tangan hanya dilakukan untuk slip penarikan, baik itu cek ataupun tabungan. Untuk setoran yang tunai, baik itu setoran yang masuk ke rekening tabungan atau rekening giro, atau itu berupa aplikasi, tidak ada kewajiban untuk mencontohkan tanda tangan. Bukan, maksudnya tidak masalah Ibu bilang tadi. Ini kan tidak tanda tangan, ini kan cek besar. Nah, SOP-nya apa menyebutkan tidak masalah ditandatangani oleh orang lain. Tidak ada kata-kata seperti itu, tidak ada kata-kata bahwa harus ditandatangani. Itu tadi kita harus memeriksa tanda tangan ketika itu slip cek atau tabungan. Tetapi kalau untuk setoran tunai tidak wajib untuk memeriksa tanda tangan. Jadi ketika itu tanda tangannya mencong, tanda tangannya tidak sama, tidak ada kewajiban bagi kami untuk memeriksanya. Oke, mencong, bukan ini tanda tangan orang lain, bukan tanda tangan nasabah. Karena kembali lagi, saya tidak memeriksa tanda tangan untuk setoran tunai. Bukan itu SOP-nya. Iya, di SOP tidak ada kata-kata seperti itu. Tidak ada. Kita harus ada kewajiban untuk memeriksa aplikasi, tidak ada. Aplikasi setoran tunai tidak ada. Jadi kita tutup mata. Siapapun boleh. Bantu ya. Iya. Saudara saksi ya. Iya, Pak. Atas nama Ibu Wiyati. Apakah boleh dalam aplikasi transfer ya tanda tangan nasabah itu ditandatangani bukan oleh si nasabah sendiri, tetapi petugas bank? Boleh apa tidak? Itu aja. Kalau ditandatangani petugas bank memang tidak boleh. Tidak ada. Ya. Bukunya dari sini. Iya. Sudah tahu ibunya Bapak. Ini sudah tahu. Sudah cukup. Cukup ya. Silakan.